Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada review materi SKPP yang ketiga, yakni terkait dengan gender dan disabilitas. Nah, pada umumnya kita menganggap bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Tapi sebenarnya dia dari segi pemaknaan, gender dengan jenis kelamin itu tidak sama. Gender itu lebih fokus kepada peran apa yang diberikan, peran apa yang dihasilkan, peran apa yang dijalani. Jadi terkait dengan peran. Sedangkan jenis kelamin dia hanya fokus kepada fisik. Jadi dia serupa tetapi tidak sama. Nah, apa itu gender? Menurut Anne Oakley, gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun kultural. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik yang ada di antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender lebih mengacu kepada peran yang dijalani oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Hak politik perempuan. Ketentuan dalam Konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan, pertama, perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi. Berikut, perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Dan perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan regulasi yang berpihak kepada perempuan disebutkan misalnya pada pasal 173 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Yang ketiga, pada pasal 29 ayat 1A huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi, rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui seleksi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ini adalah informasi keterwakilan perempuan di DPR RI pada setiap pemilu, dimulai dari pemilu 2004 sebanyak 61, 2009 sebanyak 101, 2014 sebanyak 97, dan 2019 naik jadi 118. Sekarang kita singgung tentang disabilitas. Secara umum, disabilitas ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, disabilitas ini, teman-teman, ada 5 jenis. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Nah, untuk disabilitas yang pertama ini, dia berkaitan dengan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan, bahkan lebih, atau kemampuan motorik seseorang. Contohnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunalaras, dan lain.
Kemudian yang kedua adalah disabilitas mental. Nah, jenis ini sering dikenakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tetapi hanya itu, disabilitas mental juga merupakan suatu istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Nah, gangguan ini diistilahkan sebagai pada saat disabilitas mental ini secara signifikan mengganggu aktivitas hidup, seperti mengganggu belajar, berkomunikasi, dan bekerja, serta kegiatan lainnya. Contoh disabilitas jenis ini adalah tunalaras dan tunagrahita. Kemudian, disabilitas intelektual memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai kekurangan intelektual, misalnya keterbelakangan mental. Contohnya adalah misalnya seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Nah, disabilitas intelektual bisa muncul pada seseorang dengan usia berapapun. Kemudian yang keempat adalah disabilitas sensorik. Nah, jenis yang keempat ini adalah gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasa digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya yang juga bisa terganggu. Kemudian yang terakhir adalah disabilitas perkembangan. Nah, disabilitas perkembangan ini terkait dengan masalah pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, tetapi istilah yang kelima ini mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental. Contohnya adalah spina bifida. Dasar hukum partisipasi penyandang disabilitas disebutkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini adalah data pemilih disabilitas pemilu 2019 yang bersumber dari KPU, tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan lainnya. Ada presentasinya juga. 0,191% dari DPT. Oke, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Teman-teman, demikianlah review materi pada kesempatan ketiga ini. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.